Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Ramdian Supana dari Prodi Sistem Informasi UPJJ Bandung dengan NIM 0412533333. Oke, pada hari ini saya akan melakukan praktikum untuk keamanan jaringan, di mana dalam tugas 2 ini kita harus melakukan praktikum pengamanan jaringan, praktikum konfigurasi NAT overload, sama praktikum konfigurasi VPN site to site. Sesuai dengan anjuran dari tugas 2 ini, praktikum ini mengacu kepada panduan praktik yang tersedia dalam e-learning atau BMP keamanan jaringan MSIM 4404. Kita langsung mulai. Kita buka untuk panduan praktikumnya. Kita mulai dari tugas pertama, yaitu konfigurasi NAT overload. Oke, untuk NAT overload kita mulai dengan bahan yang dibutuhkan: perangkat lunak, paket tracer, dengan file bahan praktik NAT yang sudah dipersiapkan. Yang pertama, saya sudah menginstal Cisco Packet Tracer di laptop, dan ini tampilan untuk Cisco Packet Tracer-nya. Lanjut, yang kedua, buka file Packet Tracer NAT yang sudah dibuat. Saya sudah buat untuk NAT tracer paketnya. Kita buka. Rekaman jaringan tugas 2 ini. Oke, udah muncul di sini. Saya akan lanjutkan dengan yang dari langkah ketiga, ya. Pelajari lebih dahulu topologi tersebut, terus lanjut berikan IP dari masing-masing perangkat dalam topologi yang terdapat di gambar 6. Oke, di gambar ini saya akan melakukan konfigurasi IP untuk masing-masing topologinya. Pertama, untuk dari sisi router 1. Router 1 ini disetting IP dengan 192.168.31 untuk jaringan pas Ethernet 00. Kita lanjut ke Cisco tracernya di router 1. Router 1 ini, dan kita setting untuk IP-nya di FE00. Oke, kita sudah setting di sini 192.168.31/24, dan ini sudah sesuai dengan dari panduan prakteknya. Oke, lanjut untuk pas Ethernet 01. 01 ini disetting dengan IP 192.168.10.1/24. Oke, sudah untuk ke router 1. Kita lanjut ke router 2. Router 1 satu lagi dari sisi serialnya. Serialnya ini disetting ke IP 192.168.50.1/24. Oke, lanjut ke router 2. Router 2 dilakukan penyetingan untuk FE0
di setting IP 192.168.30.31. Oke, ini untuk router 2. Terus di sininya untuk router 2 di serial 10 dilakukan setting IP 192.168.52. Oke, untuk router 2 sudah kita setting. Kita akan melanjutkan ke PC 0. Oke, kita lanjut ke PC 0 dengan konfigurasi IP sebagai berikut. PC 0 192.168.35. PC 2 sudah tersetting. Sekarang lanjut ke PC 1. PC 1 dengan settingan IP 192.168.36. Oke, lanjut ke PC 2. Pas ethernetnya kita setting ke 10.168.10.5. Oke, PC 3 sudah. Sekarang lanjut ke PC 4. PC 4 disetting dengan 192.168.10.6. Oke, dan lanjut ke PC terakhir, PC 4. Kita setting di 192.168.10.7/24. Oke, kita lanjut ke sisi web server. Web server ini dilakukan setting IP dengan 192.168.25/24. Oke, sudah sesuai. Dan untuk FTP server kita lakukan setting IP 192.168.26/24. Oke, di sini udah disetting semua, dan kita untuk selanjutnya akan melakukan tes dari PC yang terdapat pada jaringan routing 192.168.10.0 dan 30.0 dapat mengakses ke web FTP server yang terdapat pada network 192.168.20. Oke, kita akan lanjut untuk kita melakukan testing dari PC yang terdapat di jaringan 10.0. 10.0 ini ada di PC 6. Kita coba di PC 6, kita akan melakukan testing. Oke, kita lanjut ping ke FTP, ke web server dan FTP server, di mana FTP server dan web server ini ber-IP kan 192.168.25 dan 26. Oke, kita lanjut ke
materi selanjutnya. Dan di sini untuk prakteknya sendiri kita akan melakukan akses ke web server dengan alamat IP-nya sebagai berikut. Oke, kita lakukan dari PC 0 ke web server. Oke, di sini kita masukkan alamat IP yang web server. Oke, sudah terhubung. Dan kita akan lanjutkan dengan memverifikasi netstat melalui command prompt di web servernya. Oke, kita ke web servernya dan kita akan cek ke command prompt dengan netstat. Oke, di sini kita sudah kita lihat di netstat ini ada IP 192.168.10.7. Ini IP dari PC 1. PC 1 ini oke, 5 dan terlihat. Oke, sudah terlihat. Lanjut kita akses ke server FTP dan diakses ke FTP yang FTP server di 26. Sesuai di sini untuk FTP server ini di IP 26. Kita akses dari PC 4. Oke, dari PC 4 kita akan melakukan akses ke FTP. Oke, sudah masuk juga. Sini untuk IP-nya itu Cisco, passwordnya Cisco, password login in. Oke, kita dari FTP lanjut. Dari FTP server kita lakukan netstat juga di command prompt yang di FTP server. Oke, di sini terlihat untuk IP address 7 sudah masuk ke FTP server. Kita lanjutkan untuk ke tahap berikutnya. Dan di sini sudah terlihat ya, udah beralamatkan yang IP 10.7 ini sudah bisa mengakses ke FTP server. Oke, sesuai dengan panduan, kondisi awal pada tutorial tersebut adalah semua PC dapat mengakses layanan FTP, semua PC dapat mengakses web, FTP server dapat mengetahui alamat yang mengakses layanan yang terdapat pada server. Oke, kita lanjut ke tahap konfigurasi. Skenario yang digunakan pada praktik ini adalah melakukan konfigurasi NAT pada router 1 sehingga dapat memenuhi kondisi berikut. Semua PC yang terdapat di jaringan dapat mengakses layanan web dan FTP server dengan memanfaatkan fitur NAT sehingga web dan FTP server tidak mengenali
alamat pengirim asli yang berasal dari network 192.168.10 0 dan 30 0. Oke, kita lanjut ke konfigurasi router 1.